Ya, kembali lagi bersama saya di sini, Desi, dan juga ada Kak Lobo yang masih setia menemani kita di hari spesial Tribun Timur. Kita bakal banyak-banyak ngobrol sama Kak Lobo. Kita manfaatkan waktu 1 jam ini untuk banyak-banyak mengambil dan menyerap ilmu musisi andal dari Sulawesi Selatan. Wes, ini kalau saya bisa bilang Kak Lobo ini legend banget. Karena ya, kenapa saya bisa bilang legend? Ya itu tadi, saya dari kelas 6 SD atau 5 SD, itu lagunya sampai, saya kan dari kampung nih, dari Wakatobi, jauh. Tapi lagunya bisa sampai ke sana. Lagunya bisa sampai ke sana. Bahkan saya punya kepingan CD ya, walaupun bajakan ya kayak, sorry. Karena di rumah kan hobi musik, tapi itu memang salah satu lagu yang kau cantik hari ini ya itu bisa dibilang masih menjadi juga top list lah untuk para penyanyi-penyanyi kafe yang ada di sini selalu dibawakan. Nah, sebelum saya bahas tentang kau cantik hari ini, Salah dan lagu-lagu lainnya, saya ingin tanya, kalau Lobo sendiri kan sempat bilang tadi selama pandemi produktif untuk membuat karya, sudah ada 5 lagu, tapi dalam proses pembuatannya ternyata tidak langsung jadi. Nah, kalau Lobo sendiri punya tips nggak dalam membuat lagu? Kira-kira mungkin agar lagunya mudah diingat, karena rata-rata lagu Lobo itu easy listening. Ya, kalau saya pribadi, jadi saya biasanya menulis lagu itu yang pertama adalah pesan apa yang saya mau sampaikan, ya. Yang kedua, kira-kira bagaimana penyampaiannya melalui musik. Yang ketiga, bagaimana saya menyampaikannya melalui suara. Itu adalah 3 hal yang selalu menjadi ramuan awal lah kalau bisa dibilang untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan setiap musisi biasanya punya trik yang berbeda-beda untuk membuat karyanya. Ada yang misalnya notasinya dulu yang jadi, kemudian liriknya dibuat belakangan. Ada juga yang mereka tulis lirik dulu, nanti musiknya belakangan. Jadi sebenarnya bebas, tapi menurut saya cuman 3 hal itu yang perlu saya pikirkan untuk setiap memulai untuk berkarya. Jadi ternyata ada pondasi awal dulu yang dilakukan oleh Lobo sebelum membuat lagunya menjadi utuh dan bisa didengarkan oleh para pendengarnya. Dan kalau boleh tahu, dalam proses pembuatan lagu itu kan tidak bakal jadi dalam sehari atau 2 hari. Biasa dari seorang Lobo sendiri, tidak hanya sebagai penyanyi tapi juga sebagai pencipta lagu, kira-kira ada tidak keinginan mungkin yang ingin dibuatkan lagu tapi berdasarkan apa yang mereka mau, pernah mendapat hal seperti itu atau Lobo tetap idealis dengan pemikirannya? Kejadian ini pernah saya alamin waktu membuat iklan. Jadi ada satu perusahaan besar BUMN meminta untuk saya buatkan lagu. Cuman berdasarkan dengan tulisan aja. Jadi dia menulis kira-kira lagunya seperti ini dan minta genrenya seperti ini untuk saya buatkan. Jadi saya rasa tantangannya adalah bagaimana saya bisa membuat sesuatu berdasarkan orderan. Jadi saya juga bisa melakukan hal itu. Tetapi kalau untuk secara konsep saya sendiri, saya akan berusaha untuk mencocokkan dengan vokal saya, arrange vokal saya, dan pesan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau suatu saat ada yang mau pesan lagu, ya bisa-bisa aja gitu. Bisa ya? Bisa. Jingle iklan gitu bisa ya masuk ke Lobo ya? Iya, bisa. Ada budget khusus nggak? Ada budget khusus nggak untuk iklan-iklan seperti itu? Nggak ada budget khusus sih. Maksudnya mereka jadi mereka minta contoh misalnya kan. Contoh bikinin musik kayak begini, saya buatin. Begitu mereka deal, mereka suka, baru saya ngasih harga. Kalau mereka oke, ya kita lanjut ke proses selanjutnya gitu. Ya.
ternyata musik tidak jauh-jauh amat juga dengan bisnis ya. Karena rata-rata Iya enggak lah. Musik, karena rata-rata kan gini, biasa kan orang memandang musik itu kesannya selalu orang-orang idealis yang ada di dalam. Selalu orang-orang ya bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata musik juga tidak jauh-jauh dari bisnis. Karena itu adalah salah satu yang bisa membuat juga musisi hidup dan berkembang ya dari bisnisnya gitu. Mantap nggak? Mantap nggak maksud-maksudnya? Mantap. Oke, kalau Bo, dari sekian banyak lagu yang kalau Bo sudah keluarkan, saya selalu terngiang-ngiang dengan lagu Kau Cantik Hari Ini. Tidak hanya saya, di kantor ini pun ada editor saya yang sangat-sangat ngefans sama Kalobo. Jadi pada saat tahu hari ini saya live bareng Kalobo, dia langsung chat, Ilul tolong salamin ya dari Kak Uming namanya di sini. Kak Uming katanya suka Salam balik. sekali. Waalaikumsalam. Ya, dan mudah-mudahan dia nonton juga karena harus nonton sih, semua anak-anak Tribun harus nonton live kita hari ini. Dan dia memang juga ikut terkesima sama lagu Kau Cantik Hari Ini karena nggak tahu sampai kapanpun mungkin lagu itu akan menjadi apa ya? Menjadi bahan gombalan mungkin untuk pria-pria untuk menyampaikan rasa cintanya kepada pacarnya. Karena mulai dari liriknya itu nggak akan mati juga, nadanya selalu terngiang-ngiang. Kalau boleh tahu, kalau Bu waktu menciptakan lagu Kau Cantik Hari Ini terinspirasi dari siapa mungkin atau kenapa bisa menciptakan lagu Kau Cantik Hari Ini? Oke, jadi lagu Kau Cantik Hari Ini tuh awalnya notasi dan apa ya, circle chord-nya udah jadi duluan tapi belum punya lirik. Jadi lagu itu udah ada sebelumnya. Begitu saya itu tadi saya berhenti untuk memaksakan untuk menulis lirik karena berapa kali saya coba kok nggak ketemu ya. Nah pada saat itu saya ketemu dengan Dewi. Nah, Dewi saya dengerin nyanyiin langsung di depannya. Dewi saya punya lagu nih, lagunya kayak gini. Nah nyanyi di depannya. Ini Dewi yang pencipta lagu juga kan, musisi juga kan, musisi Indonesia. Iya. Ya. Ya. Nyanyi di depannya dia, ini sebenarnya saya punya lagu tapi belum ada liriknya, lagunya kira-kira gini gitu loh. Jadi sambil dengerin, Dewi tunggu sebentar, dia ngambil pensil sama kertas. Jadi begitu saya nyanyiin chord-nya dan nadanya, Dewi yang mentranslate ke dalam liriknya. Jadi begitu udah selesai gitu, Dewi nulis pergi, dia kan pergi, diperhatiin lagi liriknya. Udah bener belum ini, udah belum bener. Begitu udah selesai, terus dikasih lah liriknya. Ini loh, kok coba kau nyanyiin lagu yang tadi pakai lirik yang ini. Udah, lama sudah tak kulihat. Udah, jadi pakai lirik Dewi itu nyanyi dengan chord dan notasi yang udah, jadilah lagu Kau Cantik Hari Ini. Jadi itu adalah kolaborasi yang dahsyat antara saya dan Dewi di lagu itu. Tapi kenapa harus ada Kau Cantik Hari Ini? Kenapa harus ada kata-kata itu? Ya, karena begini, tidak semua laki-laki, cowok itu sanggup untuk mengungkapkan itu langsung terhadap seseorang yang disuka. Tapi kalau melalui lagu, ya ada kesan dia bercanda, ada kesan dia serius, ada kesan beneran nggak ini ya? Ada hal itu ambigu di dalam lagu ini yang membuat mereka ini, ya mereka salah tingkah. Apakah ini cuma sekedar lagu atau benar-benar ada maksud di balik itu? Dan saya merasa bahwa lirik yang ada di lagu itu benar-benar nyampe dengan apa yang pesan yang mau disampaikan gitu. Jadi tidak ada mungkin muncul sesosok wanita, mungkin dari wanita ini terinspirasi, bukan itu ya, bukan seperti itu ya ceritanya. Bukan itu, ya bukan seperti itu. Jadi bakalan kalau berharap seperti itu kecewa pasti. Karena lagu ini benar-benar lahir dengan spontan.
kolaborasi antara Dewi dan penulisan liriknya pun tidak butuh waktu yang lama, sekitar sejam 2 jam lirik itu jadi. Dan Booming. begitu rilis ternyata mendapat sambutan yang positif, dan dari pendengar musik Indonesia sampai sekarang mendapat apresiasi yang besar. Dan lagu itu, gara-gara lagu itu pernah menjadi nominasi Planet Musik Indonesia. Planet Musik pada saat itu ada 3 negara kan, ada Singapura, ada Malaysia, ada 4 ya, Brunei, Indonesia. Nah, lagu Kau Cantik ini salah satu menjadi nominasi di antara penyanyi-penyanyi yang ada di 4 negara. Indonesia diwakili lagu Kau Cantik dan lagu Afgan waktu itu, lupa. Nah, pemenangnya ini Afgan pada saat itu. Wah, untuk masuk nominasi itu saja bukan hal mudah tuh. Tapi Lobo bisa menembus hal itu. Dan memang pada saat lagu Kau Cantik hari ini, seingat saya itu banyak selintingan-selintingan bahwa pencipta lagu ini mungkin pada saat melihat sosok wanita cantik ya langsung terinspirasi membuat lagu ini. Ternyata di balik sebuah lirik yang sangat-sangat sederhana dan easy listening itu, garapan dari Dewi dan juga seorang Lobo, akhirnya kolaborasi itu menjadi satu dan booming. Hampir se-Indonesia tahu lagu itu, dan sampai saat ini pun juga istilahnya lagu itu tidak akan pernah mati, never ending, karena sangat-sangat sangat-sangat romantis. Dan mungkin setiap ketika kita pergi ke acara wedding, lagu itu ya selalu dinyanyikan gitu. Dan satu lagi lagu Lobo, Salah. Di komentar YouTube kita ini sepertinya ada penggemar Lobo. Kalau penggemar Lobo sendiri apa sebutannya, Kak? Teman Lobo. Teman Lobo ya? Aja. Teman Lobo. Ya, ini sepertinya teman Lobo nih. Tapi... Ini sepertinya ada teman Lobo sampai nulis, apa aku pernah mengeluh, apa aku pernah menduakanmu. Itu sepenggal lirik, kalau nggak salah judulnya Salah. Iya. Ya. Salah. Lagu itulah akhirnya yang juga membuat saya hadir di Belantika Musik Indonesia. Sebelum lagu Kau Cantik hari ini. Iya, sebelum lagu Kau Cantik hari ini. Karena iya, setelah munculnya lagu Salah, hampir semua orang bernyanyi, apa aku pernah mengeluh, apa aku pernah menduakanmu. Jadi lagu-lagu sindiran. Iya. Jadi lagu-lagu sindiran. Kalau boleh tahu, apakah ini sesederhana menciptakan lagu karena Kau Cantik hari ini atau seperti apa? Ini beda kasus. Jadi ini saya memberikan judul lagu Salah gitu loh. Waktu itu lagu ini udah jadi sebenarnya kan, ini lagu Dewi gitu loh. Dan pada saat itu dia mencari penyanyi yang kira-kira cocok untuk menyanyikan lagu ini gitu. Pada saat saya membuat album, ditawarin lah sama Dewi, ada satu lagu, coba kamu nyanyiin, siapa tahu ini cocok gitu. Nah, dalam prosesnya pun ini nggak langsung jadi, karena begitu proses rekaman tiba-tiba berhenti di tengah. Saya merasa bahwa, aduh, saya hilang orientasi nih, apa sih lirik ini saya nggak dapat. Jadi pada saat rekaman break, saya keluar tuh naik sepeda keliling kompleks studio gitu. Keliling kompleks studio dan balik lagi ke studio, coba lagi. Begitu coba, kayaknya masih belum dapat moodnya. Break dulu sebentar, cari makan atau apa. Jadi benar-benar pengerjaan lagu Salah ini tidak langsung jadi. Tapi prosesnya yang santai banget gitu. Sampai akhirnya saya merasa, oke deh kita take lagi, kita mulai lagi. Pada saat take lagi, mulai lagi, nah di situ tuh jalan ngalir, kelar. Begitu selesai, Dewi datang, Pai datang, dengerin, oh udah oke. Kayaknya, dah kamu yang paling cocok nyanyiin lagu ini, Lobo. Jadi udah lagu itu nggak dijual lagi kemana-mana, tapi udah bener Lobo yang nyanyiin, dan apa judulnya Lob gitu ya. Saya kasih nama aja, Salah gitu.
Jadi judulnya kalau Bo sendiri yang kasih Iya, judul. Ya, iya. oke. Kalau boleh tahu ini kan sepertinya hubungan antara Dewi, Pai dan juga Kalobo ini sangat-sangat dekat ya. Karena beberapa lagu dari Kalobo pun juga ternyata ada kontribusi dari Kak Dewi itu sendiri. Kalau boleh tahu kenalan dari Dewinya ini dari memang sudah pada saat di Makassar atau memang di Jakarta? Jadi saya satu sekolah sama Dewi dulu di SMP Kartika Makassar, Kacak dulu kan. Jadi saya Makassar, dia SMA udah duluan ke Bandung. Jadi Dewik itu SMA ke Bandung, begitu selesai SMA saya sempat kuliah, tapi cuman berapa semester, 2 apa 3 semester saya tinggalin terus ke Jakarta. Ketemunya di Jakarta lagi. Nah pada saat itu Dewik udah sama Pai gitu loh. Jadi udah sama Pai, jadi kemana-mana mereka berdua ini udah sepaket lah pada saat itu kan. Ketemu Dewik ngajak, udah sini, udah kayak ketemu teman lama gimana sih gitu, apalagi satu kerjaan di musik. Jadi Dewik salah satu orang yang support banget untuk udah deh, lo sama gua aja nih, ada Pai nih nanti dibantuin sama Pai. Ya udah, akhirnya kedekatan itu sampai lahirlah album Terus Bersinar dan beberapa single di belakangnya itu, dan pertemanan kita sampai sekarang masih terjalin baik. Oh ya, kalau boleh tahu pada saat itu Dewi sudah istilahnya namanya sudah melambung atau sama-sama merintis juga nih sama Lobo. Karena kita tahu sendiri kan kalau Dewi itu dia bisa dibilang salah satu pencipta lagu, musisi, banyak-banyak penyanyi juga luar biasa di Indonesia. Ya, Pak Dewi udah, tahu saya dia udah menciptakan beberapa lagu hits pada saat itu. Di antaranya Dunia Belum Berakhir, bila Ya. kau putuskan aku. Ah, itu awal dia tuh meledak. Kemudian Siti Nurhaliza. Terus ada siapa lagi waktu itu? Ada Once. Aku mau mendampingi dirimu. Nah itu. Nah setelah itu baru lagu Kau Cantik itu muncul. Jadi Dewi memang sudah punya nama waktu itu. Wah, berarti salah satu peran Dewi juga di karir Lobo itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang sangat-sangat luar biasa juga ya. Besar lah. Iya, betul. Ya, dan kalau Bo sendiri lebih nyaman nyanyiin lagu sendiri atau lagu ciptaan orang? Saya penyanyi, saya harus berusaha untuk bisa menyanyikan lagu apa dan sebaik apa gitu kan. Jadi tantangannya seorang penyanyi itu sebenarnya di situ. Yang menurutku ya, seorang penyanyi itu adalah bisa dikatakan penyanyi kalau dia mampu membawakan lagu sendiri, lagu orang, lagu siapapun itu dengan enak gitu loh, dengan apa ya, pesannya nyampe, orang nerimanya juga bisa nerima gitu kan. Disitulah peran dari penyanyi, dan menurut saya di Indonesia ini tidak terlalu banyak penyanyi seperti itu, yang benar-benar begitu berhadapan dengan mic, nyanyi, orang punya gambaran sendiri tentang apa yang dia sampaikan. Orang mendengarkan lagu hampa terasa hidupku tanpa dirimu, di kepalanya itu udah punya bayangan sendiri. Apalagi yang penyanyi aslinya yang nyanyiin kan udah pasti ada bayangan tersendiri setiap orang yang mendengarkan. Jadi memang imajinasi itu harus dibentuk dulu dari si penyanyinya sendiri supaya bisa tersampaikan kepada para pendengarnya. Benar, betul. Wah, ini yang sulit nih ketika orang-orang menyanyikan misalkan Kau Cantik Hari Ini misalkan dengan karakter Lobo yang begitu kuat dan dinyanyikan mungkin oleh orang lain dengan karakter yang tidak begitu kuat. Nah, ini nih yang sulit. Bisa menutupi Lobonya tuh gimana? Ini akan susah karena pasti akan terbayang-bayang dengan penyanyi aslinya. Tapi kan yang mereka pengen sampaikan adalah pesan lagunya kan. Jadi Ya. tidak apa, siapapun yang menyanyikan lagu itu dengan pesan yang dia sampaikan, orang pasti akan mengerti bahwa apa yang dia pengen sampaikan. Itu aja sih. Oh iya. Mereka tidak akan melihat lagi ini Lobo atau siapa, mereka udah nggak mikir seperti itu. Tapi jadi mereka, bukan karakter ini, ya. Bukan iya, terkait karakter iya, dari penyanyi itu sendiri, tapi yang terpenting adalah pesan yang ingin mereka sampaikan dalam sebuah lagu.
Betul, Ya. betul. Dan kalau Lobo sendiri di antara lagu-lagu yang sudah banyak dinyanyikan, banyak diciptakan, mana yang paling Lobo suka? Kalau saya yang menilai sebenarnya subjektif kali ya. Eh, tapi ada beberapa lagu yang di album Terus Bersinar itu yang sampai sekarang saya masih dengerin, yang kayak Kuatkan Hati, terus Jadi Diri Sendiri, Terus Bersinar. Mungkin di antara pendengar musik itu tidak cukup populer, tapi menurut saya pesan-pesan di lagu itu adalah sesuatu yang secara tidak langsung ditujukan buat saya pribadi. Jadi misalnya di saat lagi keadaan bad mood atau apa, saya dengarkan lagu Kuatkan Hati, saya merasa bahwa dapat suntikan energi untuk iya ya, kita harus tidak boleh bergantung sama siapa-siapa, kita harus benar-benar mengandalkan diri kita sendiri. Jadi terus bersinar harapan bahwa setiap sesuatu yang kita ingin lakukan, setiap sesuatu harapan yang baik itu ya kita harus jalanin gitu loh. Kita tidak hanya bisa berharap terus, tapi kalau kita selalu berusaha menjaga pikiran kita untuk selalu positif, menjaga semuanya untuk berjalan proporsional, insya Allah ada keajaiban yang nanti akan datang gitu. Ya, konsisten ya, seperti apa yang kalau lakukan hingga hari ini. Kalau misalkan nih kalau bos, saya bertanya seperti ini perjalanan Kalobo kan sudah puluhan tahun bisa dibilang ya di musik Indonesia. Di mana momen yang paling membuat Lobo ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya selama karir bermusik? Pada saat apa? Pada saat saya bisa membuktikan ke kedua orang tua saya, ke bapak saya, ke keluarga saya bahwa saya bisa mandiri melalui musik, tidak menyusahkan orang, saya tidak membuat malu keluarga, dan saya memberikan karya yang bukan cuman ada sehari dua hari, tapi bisa akan menjadi sesuatu yang panjang gitu loh, dan ada sesuatu signature yang saya tinggalkan di belakang itu. Jadi istilahnya ibarat kata membekas di hati semua orang, karya-karyanya bakal dikenang sepanjang masa. Oh ya, kalau boleh tahu, kalau bos sendiri sudah punya anak atau belum nih? Sorry nih, agak melenceng nanyanya. Sudah. Sudah. Oh ya. Kalau anaknya sendiri memang dituntun untuk menjadi seorang musisi seperti Lobo atau dibebasin mau jadi apa aja? Ya, seperti orang tua kebanyakan. Jadi saya membiarkan aja. Cuman mereka saat ini mereka selalu melihat kalau di atas panggung, kalau latihan di rumah, kalau belajar notasi apa, mereka kayak punya ketertarikan khusus. Cuman saya nggak pernah mau untuk memaksa. Tapi jika mereka meminta untuk dituntun, untuk benar-benar menunjukkan keseriusan di situ, saya pasti akan push untuk mereka benar-benar bisa lebih serius ke situ. Ya, istilahnya belajar dari pengalaman ya lah, karena pengalaman Kalobo ini penuh dengan rintangan dan tantangan nih. Jadi pada saat sudah memiliki anak, pastinya ingin sesuatu yang baik juga untuk anaknya. Pasti. Ya, pasti. Oke, jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol lagi bersama Kalobo, tetap di Ngobrol Virtual spesial bersama Lobo. Oke, Kak, di segmen terakhir.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, masih bersama saya Desi, dan di sini saya sudah ditemani Kak Lobo pastinya, yang hampir 1 jam lebih, ya 1 jam ya, nggak lebih-lebih amat lah ya. Nggak lebih-lebih amat ya. Kita sudah banyak ngobrol tadi terkait bagaimana perjalanan Lobo, kemudian karya-karyanya. Ya, Kak Lobo, nama aslinya siapa sih sebenarnya? Lobo Sofyan Ilyas. Memang Lobo ya? Itu bukan Ya. nama panggung ya, memang Lobo. Iya, apa mau saya coba bicara sama ibu saya nanti? Enggak, saya yakin kok. KTP-nya mungkin boleh diperlihatkan ya. Baik sekali ya. Oke, Kak Lobo, kenapa namanya bisa Lobo? Ini kan unik banget. Mungkin banyak orang yang kayak misalkan banyak yang memakai nama-nama panggung lah kalau artis-artis besar saat ini. Tapi kalau dari Kak Lobo sendiri, itu nama aslinya dan ternyata nama sejak lahir. nama sejak lahir. Kalau boleh tahu, ada arti nama itu tidak, Lobo? Jadi dari ini cerita dari orang tua saya ya. Almarhum bapak saya itu dulu suka dengan penyanyi Amerika namanya Lobo. Jadi begitu nanti anaknya lahir laki-laki, maka anaknya akan diberi nama Lobo. Jadi itu aja, sesimpel itu. Cuman di dalam perjalanan, begitu saya membawa demo saya ke beberapa label dengan nama LOBO gitu kan, produser maunya ini ada ditambahin apa gitu di belakang. Jadi Lobo itu menjadi sesuatu nama yang kira-kira mewakili konsep dengan apa yang saya punya, materi lagu yang saya punya gitu loh. Jadi udah nama itu dipakai sampai sekarang. Lobo punya lagu yang slow, gitu ya. Nggak semua juga sih lagu Lobo slow. Dan dari nama itu menjadi suatu keunikan karena nggak ada samanya. Nggak. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Dan istilahnya peran Bapak juga nih yang sudah memberi nama ini sangat-sangat luar biasa. Fondasi awal seorang Lobo dari nama, dan sesimpel itu ya, karena suka sama seorang penyanyi luar negeri dan langsung namanya Lobo. Saya mau cerita sedikit tentang boleh. Pekerjaan bapak saya. Ya, cerita banyak juga nggak apa-apa.
Kita kasih waktu. Bapak saya adalah dulu di mana masih ada Departemen Penerangan, kalau masih ingat dulu kan. Ya. Departemen Penerangan. Ya. Oke, kalau boleh dilanjutkan. Departemen Penerangan waktu itu. Jadi setiap bulan Oktober Departemen Penerangan itu biasanya melakukan pameran gitu loh, pameran. Pameran itu ada berbagai macam produk dari daerah, terus ada acara hiburan. Hiburan itu macam-macam, ada tarian, ada lawak, ada musik, ada pemutaran film. Nah, disitulah waktu usia saya masih kecil, di situ persinggungan saya dengan hiburan pada saat itu. Jadi secara tidak langsung yang mempengaruhi saya adalah kan Bapak juga, dan pada saat itu dia adalah ketua panitia. Jadi segala macam produksi acara itu saya udah lebih duluan tahu gitu loh. Karena mau nggak mau harus mengontrol kerjaannya, bagaimana persiapan dari acara tersebut. Berarti itu ibarat kata adalah awal mula Lobo bertemu dengan dunia seni. Ya, halo Kak Lobo, masih terhubung? Ya, bagaimana Kak Lobo, masih terhubung? Halo, putus-putus ya? Iya, lumayan nih Kak. Di sesi terakhir malah putus-putus. Ya Kak. Ya gimana? Masih terhubung ya? Audio saya aman ya di situ? Ya. Oke, para Tribuners, mungkin saat ini jaringan dari Kak Lobo juga sedang ngadet-ngadetnya, jadi kita menunggu Kak Lobo untuk tetap bergabung bersama kita. Ya, gimana? Audionya mungkin bisa dikasih aktif, Kak? Oke. Udah ada? Oke, aman ya. Saya ulang lagi nih cerita yang awal ternyata. Kak Lobo mungkin bisa dikatakan pada saat itu adalah awal mula Kak Lobo bertemu dengan dunia seni. Jadi melihat prosesnya, melihat seperti apa hektiknya pada saat itu ya dari pameran itu. Iya. Mereka latihan musik, mereka latihan drama, mereka latihan lawak, apa segala macam. Jadi saya merasa bahwa seru juga ini ya, berada di panggung, dilihat sama orang. Tapi apa yang saya bisa, di mana saya bisa cocok berada di situ. Wah, lumayan apa ya, karena bukan terlahir dari keluarga musisi, tapi ini ibarat takdir Tuhan sepertinya, sudah rencana Tuhan sepertinya kan. Karena tanpa disengaja memang sudah dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu dan menimbulkan ketertarikan dari Kak Lobo sendiri. Benar. Kak Lobo, ini obrolan yang sangat spesial juga menurut saya. Sangat-sangat berterima kasih kepada Kak Lobo yang sudah mau diajak ngobrol secara virtual. Mudah-mudahan bisa main-main lagi ke kantor kita Tribun Timur. Amin. Ya, insya Allah. Ya, Kak Lobo. Ya, sekilas tentang Tribun Timur, Kak. Kalau boleh tahu, Kak Lobo sendiri kenal Tribun Timur sejak tahun kapan? Udah lama ya, tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2012. Terus saya merasa, saya tadinya ini ada Tribun Timur, apa ini pecahan dari apa atau apa, ternyata mereka satu grup gitu loh. Dan seneng lah bisa ketemu sama kamu juga, kita bisa bertukar informasi gitu loh. Dan ya gitu, serulah Tribun Timur. Ya, ini kan sudah 17 tahun. Mungkin sebelum kita closing nih, kira-kira ada harapan yang ingin disampaikan kepada Tribun Timur di usianya yang ke-17 tahun? Top banget lah. Tetap teruskan memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat gitu. Memberikan hiburan. Ini saya rasa oke. Top banget dah. Lanjutkan. Sukses terus.
Terima kasih banyak Kak Lobo, karena mungkin rata-rata bagi generasi-generasi kita yang muda saat ini, informasi atau berita itu kebanyakan mungkin politik atau tentang ekonomi, bisnis dan lain-lain. Tapi Tribun Timur hadir juga ingin menyuguhkan, memberikan ruang dan tempat kepada musisi-musisi, tidak hanya musisi nasional juga musisi lokal, untuk sama-sama berkontribusi memberikan informasi kepada para Tribuners dimanapun berada pastinya. Nah, seperti saat ini nih, bintang tamu spesial kita datang dari seorang musisi, gitu. Dan terima kasih banyak atas waktunya, Kak Lobo. Kak Lobo, maaf, kemarin kita gagal tapping, akhirnya kita live. Oke. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Dia curi-curi waktunya. Oke, jangan lupa main-main ke Makassar. Mudah-mudahan juga pandemi segera berlalu. Amin. Kak Lobo, tetap semangat, tetap berkarya. Tunjukkan bahwa Sulawesi bisa, Sulawesi Selatan bisa. Ewako. Ya. Ewako. Dan terima kasih juga buat para Tribuners yang telah menyaksikan tayangan ini 1 jam bersama saya dan juga Kak Lobo pastinya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk menyaksikan seluruh program yang ada di Tribun Timur, karena kita masih ada beberapa jam lagi. Kita live streaming hari ini selama 17 jam dan ini luar biasa banget. Host-host di belakang juga sudah pada ngantri dengan narasumber kerennya. So jangan kemana-mana dan terus saksikan live streaming yang ada di platform YouTube Tribun Timur. Saya Desi Triana pamit undur diri dan terima kasih banyak Tribuners. 17 tahun bersama kami, pastinya itu bukan sesuatu yang sangat singkat, ini panjang sekali dan masih ada waktu-waktu mendatang lagi untuk kita bisa bertemu dan bertatap muka. Dan terima kasih banyak juga Kak Lobo, sehat selalu bersama keluarga yang ada di Jakarta. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.